Wa rawaina fi sunani Abi Dawud an Abi Bakrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Riwayat ini datang dari Abi Bakrah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'awatul makrubi, bermula doa-doa orang yang lagi susah. Ketika kita mendapatkan kesusahan, maka ini doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, saya berharap rahmat Engkau, maka jangan Engkau tinggalkan saya sekejap mata pun terhadap diri saya. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah kondisi saya semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau. Nah, ini salah satu doa ketika kita lagi mengalami kesusahan, lagi susah. Nah, kita baca Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Nah, itu boleh. Sama seperti yang di atas hampir tuh, ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghis wa min azabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Nah, itu juga sama. Ya, jadi redaksinya hampir sama aja, maksud tujuannya juga sama. Ini doa dibaca manakala kita lagi dapat kesusahan. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab Sunan Abi Dawud, wa Ibnu Majah, dan Sunan Ibnu Majah, an Asma binti Umais, yang datangnya riwayat dari Asma binti Umais radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa? Asma binti Umais. Qala li, berkata kepada saya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ya wasallam. Jadi berkata kepada saya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Ala u'allimuka kalimatin, tidakkah saya mau mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat? Jadi ini ya artinya satu ya pengajuan yang Nabi sampaikan kepada Asma binti Umais. Kata Rasulullah, saya mau enggak saya ajarkan kepada kamu? Ya, maukah saya ajarkan kamu terkait tentang beberapa kalimat yang kamu nanti ucapkannya, itu kalimat ketika kamu lagi mendapatkan kesusahan, aufil karbi. Ya, lalu ya Nabi bilang Allahu Rabbi la usyriku bi syai'a. Nah, itu salah satu bentuk doa yang Nabi ajarkan kepada Asma bin Umais. Ya, jadi ketika ya Nabi ya itu bertemu ya dengan Asma berkata, nah kemudian Rasulullah berkata kepada Asma, ya saya diajarin tuh beberapa doa kalimat yang dibaca kata Rasulullah saat lagi susah. Nah ternyata doanya itu singkat, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah. Nah itu disebut dua kali takkid namanya. Kalau kita belajar ilmu nahwu ini namanya taukidnya taukid lafzi. Allahu. Jadi Allah yang pertama jadi mubtada, kemudian Allah yang kedua jadi taukid lafzi. Nah kemudian Rabbi itu jadi khobar. Jadi Allah itu Tuhan saya. La usyriku bihi syai'a, saya tidak pernah menyekutukannya sedikit pun. Ya tuh, jadi baca itu katanya. Kalau kita lagi ngalamin susah, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah itu yang Nabi ajarkan kepada Asma binti Umais.
Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Abi Qatadah yang datangnya dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qala beliau Abi Qatadah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, man siapa qara'a membaca, ya membaca apa, ayat al-kursi, yaitu membaca ayat kursi, wa khawatima suratil Baqarah, dan dia membaca akhir daripada surah Al-Baqarah, indal karbi, ketika lagi susah, aghasahullahu azza wa jalla, maka pasti Allah akan membantu dan menolongnya. Tuh. Jadi siapa yang membaca ayat kursi, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznih. Nah, seterusnya. Kemudian baca lagi wa khawatimah suratil Baqarah, akhir surah Al-Baqarah. Ya, itu dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna 'alal qaumil kafirin. Itu namanya ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Itu kata Nabi, kalau kita baca ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah tersebut saat kita lagi susah, pasti Allah akan menolong, ya, pasti Allah akan membantu. Itu namanya aghasah. Ya, makanya ada istilah istighasah. Tuh, jadi ada kata-kata istighasah, itu kata-kata istighasah artinya thalabul ghaus. Jadi sinnya li talab. Begitu ya Bapak Saudara, kita sering dengar kalimat redaksi, yuk kita istighosah. Apa artinya istighosah? Thalabul ghaus, minta tolong. Sama siapa minta tolongnya? Ya pasti kepada Allah lah. Kita minta tolong sama Allah. Itu kalau lagi susah kita baca ayat kursi, kita baca akhir surah Al-Baqarah, pasti Allah akan menolong. Warwaina fihi, dan kami telah meriwayatkannya fihi, yaitu pada kitab Imam Ibnu Sunni an Sa'd bin Abi Waqqas, yang datangnya riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala beliau siapa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, siapa Rasulullah bersabda, inni la a'lamu kalimatan la yakuluha makrubun illa purrija anhu. Sungguh saya tahu. Ini pakai la. Nah, ini berarti kalimatnya taukid. Bener-bener nih. Jadi jangan sampai ada yang kagak percaya. Sungguh. Tuh, pakai ini udah pakai sesungguhnya. Terus pakai a'lamu fi'il mudhari dimasukin lam ibtida, la a'lamu. Tuh, kalau kita belajar ilmu nahwu ini namanya lam muzahlaqah. Begitu. Ya, jadi cabutan dari kata-kata la ini asalnya. Kemudian karena udah ada ini, maka lam yang ini dicabut, ya, ditaruh di fi'il mudhari. Jadi ini la a'lam. Tuh, jadi artinya benar-benar sungguh saya tahu. Ya, ada kalimat tidak diucapkan ya pada saat lagi susah, illa kecuali purrija anhu, dikasih kelonggaran. Tuh, kalau kita lagi sempit dikasih kelonggaran, lagi susah dikasih kemudahan. Ini kalimat udah pasti saya tahu banget nih. Ya, kalimat ini bisa membuat orang yang susah jadi gampang, orang yang lagi sempit jadi longgar. Kalimat akhi Yunus, yaitu kalimat saudara saya yang dibaca tuh. Ya, sama saudara saya. Siapa saudara saya? Karena Nabi Muhammad, Nabi Yunus. Tuh, jadi Nabi Muhammad bilang akhi Yunus. Ya, karena memang para nabi itu saudaranya Nabi.
Ya, itu kalimat yang dibaca oleh saudara saya Nabiullah Yunus radhiyallahu anhu. Panada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Panada, maka dia memanggil-manggil. Siapa dia? Yaitu Nabiullah Yunus fi zulumati, pada saat lagi gelap, karena dia berada di perut ikan hut, ikan yang sangat besar. Ya, jadi Nabi Yunus itu saat berada di dalam perut ikan. Makanya Allah bilang fi zulumat, gelap di dalam perut ikan. Ya bagaimana? Gelap itu. Ya, jadi Nabi Yunus memanggil-manggil Allah di saat ya dia berada di dalam perut ikan hut. Tentunya itu zulumat, penuh dengan kegelapan. Apa yang dibaca? Ini an. Ada yang bilang annya tafsiriyah. Ya, jadi an ai tafsiriyah, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bacaannya begitu ya Bapak Saudara. Yaitu bacaannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini dibaca kalau lagi susah, baca aja nih. Makanya doa kalau diawali dengan la ilaha illa anta, insyaallah dikabul nanti. Ya, ada hadis yang berbunyi begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa rawahu Tirmizi, dan telah meriwayatkan akan hadis oleh Imam Tirmizi an Sa'din, yang riwayatnya datang dari Sa'ad. Qala, beliau berkata Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, da'watu zinnuni, bermula doanya Nabi Allah Yunus yang dikenal dengan Zinnun. Jadi Zinnun itu adalah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Izda'a rabbahu, ketika Nabi Allah Zinnun berdoa kepada Tuhannya. Wahwa, doanya apa? Fi batnil hut, saat Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Jadi wahwa dan Nabi Allah Yunus itu fi batnil hut, ada di dalam perut hut, ikan besar. Nah itu dibacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya saya itu adalah hamba yang zalim. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba lahu. Nih, lam yad'u, tidaklah berdoa biha dengan kalimat tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang berdoa? Fa'ilnya belum ada. Rajulun, seorang laki-laki, muslimun yang muslim, fi syai'in, tentang sesuatu, qattu sama sekali, illa istajaba lahu, kecuali orang itu diterima doanya. Tuh, makanya ada ulama-ulama yang ngajarin kalau kita baca doa jangan lupa baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, sebab berdasarkan hadis ini nih, ya kalau ada orang ya berdoa pakai baca ini, insyaallah diijabah, dikabul. Ya, jadi kita berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya biasain tuh Bapak Saudara, banyakin baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang pernah dibaca oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam. Saat Nabi Yunus di dalam perut ikan, Masya Allah, udah berat benar itu. Ya, siapa yang mampu hidup di dalam perut ikan kalau bukan dengan bantuan Allah? Ya, dimakan Nabi Yunus, tapi di dalam perut ikan Nabi Yunus selalu baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah selamatin. Akhirnya ya dibawa ke pantai, dikeluarin, akhirnya hidup kembali. Masya Allah, selamat. Nah itu doa yang dibaca. Nah, babu ma yakuluhu iza ra'ahu syai'un au faz'un. Ini bab menerangkan tentang sesuatu yang dibaca apabila ya ra'ahu syai'un, ya didatengin sesuatu yang ada rasa takut, au faz'un. Jadi sama nih, faz'un itu juga takut. Jadi kalau kita lagi takut, ada sesuatu yang menakutkan, nah ini ada bacaannya. Apa yang perlu dibaca ketika kita menghadapi sesuatu yang bisa menakutkan kita?
Warwaina fi kitab Ibn Sunni, dan kami telah meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni an Sauban, datangnya dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana iza ra'ahu syai'un, apabila terkena takut ya qala, maka Rasulullah yaitu ngajarin baca doa ini. Jadi Nabi kalau ada merasa khawatir, ada takut sesuatu yang menakutkan yang menimpa dirinya, ya iza ra'ahu syai'un, apabila menimpa sesuatu yang menakutkan pada dirinya, qala, maka Nabi membaca ini kalimat, huwallah Allahu rabbi la syarikalah, dia Allah, Allahu rabbi, Allah itu Tuhan saya, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Itu yang Nabi baca, huwallah Allahu rabbi la syarikalah. Warwaina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Tirmizi, an Amr bin Syuaibin, yang datangnya riwayat ini dari Amr bin Syuaib, an abihi, yang datangnya dari ayahnya, an jaddihi, yang datangnya dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yu'allimuhum minal faz'i kalimatin, adalah Nabi mengajarkan kepada mereka, ya kalau ada rasa takut diajarin beberapa kalimat. Ya, jadi ini Rasulullah mengajarkan kepada siapa? Kepada Amr bin Syuaib, kepada ayahnya, kepada kakeknya, kepada keluarga-keluarganya dah. Pokoknya kalau ada rasa takut baca ini kalimat. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah, ini di dalam Wirdul Latif ada kan? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi ya wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Jadi kalau kita ada rasa takut, ya ini aja kita baca. Mudah-mudahan nanti Allah lindungin. Saya berlindung ya dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya Allah. Nah, ini yang paling kita takutin, murkanya Allah dulu. Makanya min ghadabih, jangan sampai kita dapat murka dari Allah. Baru kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan hamba-hambanya, dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin, setan, dan lain dan sebagainya. Itu kan makhluk Allah semuanya, namanya hamba Allah. Ya, jadi kita mohon perlindungan dari murkanya Allah, juga kita mohon perlindungan dari kejahatan hamba-hambanya. Ya, siapa aja yang mau jahat, apakah itu bentuknya manusia, apakah bentuknya jin, setan, nah kita mohon perlindungan. Wa min hamazatis syayatin, dan dari gangguan-gangguan setan. Wa ayyahdurun, dan juga ya yang mereka mau datang kepada saya. Ayyahduruni itu asalnya ada ya lil mutakalim wahdah. Nah, kemudian dibuang, makanya bacanya wa ayyahduruni. Nah, begitu. Nun ya yang ada pada lafaz yahdurun itu dibuang gitu. Karena dia termasuk af'alul khamsah. Ketika masuk amil nasab, maka nunnya dibuang. Nah, ini nun yang kedua bukan nun alamat rofa. Ya, yaitu nun yang ada ya karena ada iya mutakalim wahdah. Nah, seperti itu. Jadi nunnya lil wiqayah, iya-nya maf'ul bih. Nah, kemudian iya-nya dibuang. Begitu ya, Bapak Saudara. Ini kalau kita belajar ilmu nahwu itu tuh harus kita paham, ya. Wa kana Abdullah bin Amrin, dan adalah Abdullah bin Amr yu'allimuhunna, mengajarkan siapa? Abdullah bin Amr hunna, akan kalimat-kalimat di atas. Ngajarin siapa? Man aqala min banihi. Tuh, jadi man itu jadi maf'ul. Gitu. Yu'allimuhunna, hunna juga maf'ul, sebab yu'allimu itu maf'ulnya ada dua, ada maf'ul awal, ada maf'ul tsani. Jadi kalau baca kitab harus kita lihat satu-satu i'rabnya jadi apa nih, tarkibnya begitu. Yu'allimuhunna, mengajarkan siapa? Abdullah bin Amr, hunna akan kalimat-kalimat, ngajarin siapa? Man, ing juga itu jadi maf'ul tsani. Ya, orang-orang yang sudah dewasa. Aqala itu artinya udah berakal, yang udah balik, yang udah dewasa. Min banihi, dari anaknya. Wa man lam yaqul
akol, dan juga orang yang belum berakal, artinya yang masih kecil gitu, diajarkan tuh semuanya ya. Bahkan kata bahu Abdullah bin Amr menulisnya tuh fa'alaqahu, lalu digantungkannya alih di atasnya tuh. Makanya sampai sekarang kadang-kadang ada orang digantungin tuh, dia masih bayi belum bisa membaca. Kalau yang udah besar kan bisa membaca, suruh baca tuh kalimat. Nah kalau yang masih kecil, yang belum paham, belum bisa membaca, nah itu dibikinin, ditulisin, ya habis ditulisin digantungkan di lehernya. Itu dulu banyak tuh. Ya orang-orang tua kita tuh kalau ada bayi biasanya diiketin pakai benang. Nah di sini ada bacaan-bacaan tuh, diantaranya auzubi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayahdurun. Ada dalilnya tuh begitu. Jangan bilang apa tuh bid'ah tuh. Kagak ngaji, taunya bid'ah doang. Tapi kalau di ngaji ntar ditahu tuh. Jadi digantungin di lehernya. Nah, seperti fa'allaqahu alaih tuh digantungkan. Nah, jadi bagi dulu tuh masih banyak tuh bayi-bayi tuh yang model begitu ya. Ya, pakai benang hitam tuh kadang-kadang. Nah, itu nanti ada bacaan. Nah, itu supaya nih bayinya tidak terganggu dari apa kejahatan-kejahatan, apa setan, apa iblis, apa makhluk-makhluk apa saja. Nah kalau yang udah dewasa nggak perlu digantungin di sini. Kenapa? Karena dia bisa baca. Ya baca aja. Ya kalau yang udah dewasa, yang udah akal namanya, yang udah dewasa, dibaca tuh, dibaca. Tapi kalau yang belum, yang ngerti, masih kecil, ditulis lalu digantungkan di lehernya. Nah itu ya kata siapa? Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi itu Abdullah bin Amr. Ya Amr bin As orang tuanya. Nah Amr bin As itu sahabat Nabi, punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Nah begitu. Jadi ini ya adalah satu riwayat terdapat di dalam Sunan Abi Daud, terdapat di dalam kitab Sunan ya apa Tirmizi. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Tuh kata Imam Tirmizi ini hadisnya hasan, bukan dhaif. Nah begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi makanya dulu banyak orang-orang tua kita yang model begitu tuh. Bayinya yang katanya wah ini terganggu, nangis mulu apa, ditulisin itu tuh. Nah, kemudian digantungkan di lehernya seperti itu. Babu mayakulu iza asobahu hamun au huznun. Ini bab menerangkan sesuatu yang dibaca apabila orang itu terkena susah atau duka cita. Kalau lagi susah, lagi duka cita, ada bacaan yang diajarkan sama Nabi. Warwaina fi kitab Ibnu Sunni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Imam Ibnu Sunni an Abi Musa al-Asy'ari, yang datangnya dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buatnya. Qala, berkata siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asobahu hamun au hazanun, siapa yang tertimpa duka cita, susah, faliyad'u, maka hendaklah dia berdoa bihazil kalimati, dengan kalimat-kalimat ini. Ya, jadi kalau kita lagi kebetulan kena susah, duka cita menimpa diri kita, nah makanya suruh baca kalimat ini. Yaqulu, yang ia baca begini, ana abduka benu abdika benu amatika fi qabdotika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qadauka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka antaj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa huzni wa zahaba hammi. Nah itu doanya. Jadi Nabi ngajarin ya doanya begitu. Ana abduka, ada pengakuan nih berarti kita. Ana abduka, ya Allah saya ini hamba kamu. Ibnu abdika, anak daripada hamba kamu. Maksudnya anak dari hamba kamu siapa? Dari Nabi Adam.
Adam kan hamba Allah. Nah kita anak dari hamba engkau, berarti dari Nabi Adam. Ibnu amatika, anak dari hamba perempuan kamu, ya berarti dari Siti Hawa, itu amah. Ya jadi ada abduka, ada amatuka. Nah begitu. Biasanya kalau untuk perempuan ya amatuk, kalau laki abduk. Nah seperti itu. Kita biasa tuh baca doa arwah kan kadang-kadang begitu. Ila abdika al-fakir, ya ila amatika al-fakiroh, gitu. Kalau ruh laki perempuan sama aja, ila ruhi, jangan ila ruhah. Nah, begitu. Saya sering dengerin tuh orang baca doa, ya kalau laki ila ruhi Muhammad, kalau perempuan ila ruhah Fatimah, nggak ada, gitu. Jadi ruh itu lapaznya ghalabah umum buat laki dan juga buat perempuan. Begitu. Jamannya arwah. Ya, ila ruhi kalau satu. Ya, disebutin namanya. Mau laki mau perempuan ila ruhi juga. Jangan ila ruhah. Ya, itu banyak tuh di masyarakat sering begitu. Ya, nah tolong diperbaiki. Ya. Makanya kalau ngaji nanti ketemu. Ya, kalau kita ngaji nanti ketemu, kita paham. Satu-satu memang kalau ngaji begitu, sedikit-sedikit tak ketemu babnya, ya ketemu lagi babnya, nanti ketemu lagi babnya, begitu. Ya jadi ila ruhi, ya nanti ada abdikal fakir, ada ila ruhi amatikal fakiroh. Kalau amatika tuh berarti yang perempuan, al fakiroh. Tetap ruhi, ila ruhi, ya enggak ila ruhah. Nah, begitu. Jadi ruh ya umum. Buat laki, buat perempuan. Jamaknya arwah. Jadi ana abduka, saya hamba engkau. Ibnu abdika, anak dari hamba engkau. Ibnu amatika, anak dari hamba engkau yang perempuan. Jadi dari Adam dan dari Hawa. Fi qabdotika, dalam genggaman kamu. Ini kita semuanya dalam genggaman Allah. Ya, jadi gampang aja. Allah yang genggam kita. Nah begitu. Jadi fi qabdotika, dalam genggaman engkau ya Allah. Nasiyati biadika, ubun-ubun saya ada di tangan engkau. Ubun-ubun, ya. Ini ubun-ubun kita ada di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah. Biad bisa artinya tangan, bisa artinya kekuasaan, terserah. Ada ulama-ulama salaf itu kalau mengartikan yad ya tangan udah. Cuma tetap tangannya ya laisa kamislihi syai'un. Nah kalau ulama-ulama kholaf ditakwil, kalau bilang biadika berarti bikudrotika, dengan kekuasaan kamu, begitu. Boleh aja, mau kita ngartiin salaf, mau kholaf boleh. Ya sebenarnya atau kita takwil. Ya, jadi ubun-ubun saya ada dalam kekuasaan engkau, ya Allah, dalam tangan engkau ya Allah. Madin piya hukmuka, sudah lewat dalam diriku hukum engkau. Adlun piya, adil pada diri saya, qadauka, keputusan engkau. Semua yang Allah putuskan itu berdasarkan keadilan, gitu. Sehingga apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ya, makanya kita sebagai hamba Allah harus selalu husnudzon, tanamkan prasangka yang baik kepada Allah. Karena apapun yang Allah putuskan itu adalah ya keadilan Allah. Adlun piya qadauka. As'aluka, saya minta kepada engkau bikulismin huwa laka, dengan setiap nama, huwa dia nama, laka bagi engkau, samaita bihi yang kau namakan dengannya nafsa ke diri kamu. Tuh nama-nama Allah banyak. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Tuh, jadi kalau kamu berdoa silakan panggil nama-nama Allah. Ya banyak, ada 99 nama. Ya itu namanya al asmaul husna. Nah begitu. Allahu jalla jalalu, ya Rahman jalla jalalu, ya Rahim jalla jalalu. Itu semuanya nama-nama Allah. Yang namain siapa? Ya Allah sendiri. Ini namanya bikullis min huwa laka samaita bihi nafsa. Tuh, jadi yang menamakan ya itu adalah engkau sendiri, begitu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau telah turunkannya itu nama fi kitabika dalam kitab engkau. Makanya di dalam Al-Qur'an dibilang ayyan matad'u falahul asmaul husna, ada tuh. Ya, diperkuat dengan hadis sahih nama-nama Allah tuh yang ada 99. Nah, begitu kan asalnya
waktu Nabi lagi manggil-manggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang kafir dengar. Ini asbab nuzulnya. Ya, orang kafir dengar. Kemudian orang kafir bilang begini, Muhammad, kita disuruh nyembah Tuhannya satu. Ternyata Muhammad Tuhannya enggak satu, banyak. Tuh lagi dipanggil-panggil, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah, Tuhan Muhammad banyak ternyata. Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, dan lain-lainnya. Ya, itu mah berarti sama aja sama kita. Kita juga macam Tuhan banyak, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada apa. Nah, begitu. Nah, ini akhirnya turun tuh ayat. Allah satu. Nah, itu tadi nama-nama Allah banyak. Gitu. Jadi ayat matad'u palahul asmaul husna, namanya silahkan panggil yang mana aja. Nah, ini maksudnya as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu, atau engkau ajarkannya ahadan kepada seorang min khalqika, dari makhluk engkau. Ini khalqun masdar bimakna ismil maf'ul namanya. Min khalqika ay min makhlukika. Nah, begitu. Jadi dari makhluk engkau. Awis taksarta bihi, atau yang engkau telah utamakan ya fi ilmil ghaibi, pada ilmu ghaib indaka yang ada pada diri engkau. Anta ja'alal, kamu jadikan Al-Qur'an, Quran itu nuros sadri, cahaya di dalam dadaku, warabi qalbi, dan juga menjadi penerang hatiku, wajila huzni, dan sebagai penghilang ya daripada duka citaku, wa zahaba hammi, dan juga sebagai sama nih, jila sama zahab bersama. Jila itu penghapus duka cita saya. Nah, kemudian kalau zahaba ya penghilang daripada kesusahan saya. Nah, itu yang dibaca begitu. Ya, ada yang baca nih dari mulain ini nih. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jil'a huzni wa zahaba hammi. Saya dulu waktu masih ngaji di Cirebon, habis dapat ijazah Asmaul Husna, baca doanya ini. Ya, jadi suruh baca ini nih. Kalau baca habis Al Asmaul Husna 99 kita baca tuh Bapak Saudara, lalu kita baca ini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka, sampai nah tadi tuh ya, antaj alal qur'ana nura sadri wa rabi'a qalbi wa jilaa huzni wa zahaba hammi. Mudah-mudahan tuh rasa susah kita, duka kita hilang, diangkat. Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala rajulun minal qaumi, maka berkata seorang laki-laki minal qaumi dari kaumnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal magbuna liman ghubina haulail kalimat. Sesungguhnya orang yang tertipu itu orang-orang yang memang tertipu ketika dia baca kalimat-kalimat ini, maka hilanglah ya tipu dayanya. Faqala, kata Nabi, ajal. Ajal maknanya na'am. Ya, faqala ajal. Iya. Ya, jadi insya Allah kalau kita baca ini tidak akan tertipu. Ya, kadang-kadang ada orang tertipu, dia baru sadar setelah hilang barang-barangnya. Nah, tapi kalau dibaca ini insya Allah ya nggak ada tuh yang bisa mengganggu dia. Fakuluhunna, maka ucapkanlah kalimat tersebut. Wa'allimuhunna, ajarkanlah tuh kalimat tersebut. Fa innahu man qalahunna, maka siapa-siapa yang membaca kalimat tadi di atas, iltimas sama pihina, dengan harapan dia benar-benar berpegang teguh apa yang ada dalam kalimat tadi, azhaballahu ta'ala huznahu, maka Allah akan angkat rasa duka citanya, Allah hilangkan rasa duka citanya, wa atala parohahu, dan Allah akan berikan yaitu kegembiraan, rasa paroh, rasa kegembiraan di dalam diri orang tersebut. Cukup saya kira, mengingat waktu banyak yang punya tugas, nanti baru babu mayakuluhu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.